Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Jadi ini adalah penjelasan terkait dengan materi tentang media komunikasi gitu ya. Nah, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini ada dua, yaitu tentang teori pengaruh media dan lingkungan media populer. Jadi bagaimana media populer bekerja gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke psikolog media komunikasi itu sendiri gitu ya, kita perlu eh, pengantar awal gitu ya, bagaimana media massa terbentuk dan didefinisikan dalam psikologi. Media massa merujuk pada jumlah penerima dalam jumlah besar gitu ya, dampak konsumsinya sama dan adanya prinsip anonim. Jadi kita tidak bisa mengetahui siapa yang menerima informasi yang kita berikan gitu ya. Karena semuanya sama, anonim gitu ya. Oh ya, tadi dimaksud dampaknya karena kontennya sama, diterima oleh semua orang, banyak orang, dampaknya kurang lebih akan sama dan informasi yang diterima atau konsumsi informasi yang dilakukan pun sama gitu ya. Nah, ini memang yang membedakan adalah bagaimana mereka memprosesnya. Tiap orang sebuah informasi sama, misalkan ada pencurian kendaraan bermotor gitu ya. Tapi kemudian ada kelompok yang menghubungkan itu pencurian kendaraan bermotor dengan kebiasaan untuk begal ataupun lain sebagainya gitu ya, ataupun dikaitkan dengan apa uh, apa ini ini kan namanya musim mau lebaran nih gitu ya, mau lebaran gitu ya, pasti orang pada butuh duit. Ada juga ya namanya kalau otak maling ya maling aja gitu ya, terlepas dari apapun kondisinya. Itu berbeda dari bagaimana kita memproses informasinya. Media massa saat ini lebih merujuk pada mass self communication, di mana pesan dalam media lebih spesifik, merujuk pada individu dan sesuai dengan personalisasi penerima informasi. Jadi teman-teman mungkin akan sadar gitu ya, beberapa gini deh, kalau misalkan kalian me- melihat sebuah berita, melihat sebuah informasi, feed berita kalian itu akan berbeda, satu sama lain itu akan berbeda. Tiap orang punya konten berita, konten media yang ditampilkan juga berbeda-beda terkait dengan eh, apa yang eh, sering dilihat gitu ya. Bahkan teman-teman kalau eh, ngeh juga gitu ya, iklan yang ada di Facebook itu sudah dipersonalisasi. Jadi eh, punya konten yang berbeda nantinya satu sama lain gitu ya. Terus kemudian penelitian awal pengaruh media diteliti secara kelompok, jadi tidak pada konteks individual tapi pada konteks kelompok. Nah, karena melihat pada konteks kelompok, jadi efek size-nya kecil. Jadi variabel X yang memprediksi Y itu sangat kecil efeknya. Nah, kemudian diperbaiki dengan melihat pengaruh media pada level individual. Jadi efek size-nya akan lebih besar. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bagaimana informasi yang diterima diproses oleh tiap individu itu berbeda-beda. Makanya ini juga yang menyebabkan kenapa efek size-nya kecil. Terus kemudian penelitian selanjutnya memiliki beberapa karakteristik. Awal-awal lebih ke unidireksional. Jadi eh, apa ya? Misalkan jenis media terhadap interpretasi dari media itu sendiri gitu ya. Segitu doang. Tapi sekarang mulai berkembang pada interaksi antara faktor. Jadi misalkan kayak penggunaan media terhadap pemrosesan media dan faktor-faktor non media juga masuk. Jadi disposisi, konteks sosial yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini gitu ya. Oke. Pertama terkait dengan teori pengaruh media. Apa saja yang mempengaruhi selama komunikasi menggunakan media. Jadi uh, ini juga mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ataupun bagaimana informasi yang ada membentuk kita atau bahkan sebaliknya juga kita membentuk apa yang media tulis gitu ya. Nah, yang pertama adalah selectivity of media use. Jadi memang kita itu pilih-pilih kalau mau pakai media yang mana gitu ya. Teori ini memiliki dua paradigma. Yang pertama adalah individu hanya memilih informasi yang menarik bagi mereka. Jadi jangan harap orang-orang yang misalkan punya kecenderungan otoriter atau right wing authoritarianism, jadi kelompok-kelompok yang uh, kita bisa katakan ekstrim kanan gitu ya, mereka yang nilai-nilai tradisional, nilai-nilai misalkan uh, let's say agama Islam itu harus bercadar dan lain sebagainya, katakanlah seperti itu ya. Itu kan kelompok tradisionalis dalam Islam gitu ya. Nah, itu ataupun mereka yang bergerak di bidang liberal, maksudnya di bidang yang lebih pemikiran bebas gitu ya. Mereka nggak mereka nggak akan saling melirik media satu sama lain gitu ya. Orang liberal nggak akan baca koran-koran atau media massa yang berkaitan dengan
orang-orang right wing atau sayap kanan, orang sayap kanan juga nggak akan baca atau lihat media berkaitan dengan eh, orang-orang yang ada di sayap kiri gitu ya. Nah, informasi tersebut yang sudah dipilih tadi gitu ya, yang akan mempengaruhi mereka. Jadi sebenarnya kecenderungan bahwa media itu justru memperkuat pandangan mereka. Jarang banget kamu akan menemukan orang-orang yang memilih media untuk menantang pemikiran mereka. Teman-teman pasti ingat terkait dengan ini ya, apa namanya, eh, kognitif disonan gitu ya, di mana kita nggak mau kalau ketika ada disonansi kognitif dalam proses pemikiran kita. Oke, saya memastikan dulu. Oke, jarang sekali dari kita untuk menantang merubah secara mandiri apa keyakinan kita gitu ya. Nah, ini juga dalam satu fenomena terdapat dua teori gitu ya. Jadi selectivity of media use ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Jadi uses and gratification, jadi individu sadar ketika memilih informasi. Dan ini makanya ketika mereka memiliki kesadaran, metode yang digunakan adalah self-report. Tapi juga ada yang memandang bahwa individu tidak atau mungkin tidak sepenuhnya sadar ketika mereka memilih informasi yang mana yang mereka pilih gitu ya. Jadi selective exposure theory menekankan pada observasi dalam pemilihan informasi yang dipilih oleh individu gitu ya. Tapi kesamanya adalah semua pusat informasi bagaimana dipilih, dimaknai gitu ya, ada di penerima informasi. Jadi pemberi informasi nggak punya kaitan apapun. Gitu ya. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan yang pertama adalah dispositional. Jadi memang tadi seperti yang saya bilang, setiap orang punya kecenderungan dan mereka memilih media yang sesuai dengan kecenderungan mereka gitu ya. Nah, alasan bisa mulai stabil gitu, temperamen, kepribadian, gender hingga yang labil, keyakinan, motivasi dan mood gitu ya. Trait agresif mendorong seseorang menonton media yang penuh kekerasan. Jadi memang kecenderungannya sudah ada nih di awal. Nah, kecenderungan untuk memilih media yang memperkuat sikap dan menghindari disonansi tadi seperti saya bilang sebelumnya. Terus kemudian selanjutnya adalah perkembangan. Individu memilih media yang memiliki karakteristik tidak jauh dari usia mereka. Jadi memang uh, kalian tidak akan menemukan orang dewasa yang suka melihat tayo gitu ya. Karena ya tayo itu medianya lambat, pergerakannya konsisten, dan ya yang suka nonton itu ya anak-anak gitu loh. Yang lambat, konsisten, pergerakannya tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi kecenderungan seseorang memilih medianya juga berkaitan dengan usia mereka gitu ya. Terus yang ketiga ialah konteks sosial, di mana pengaruh kontrol media, ketersediaan media, menyesuaikan apa kata komunitas mereka, mengenai apa yang bagus dan tidak, bahkan dalam beberapa konteks mampu menjaga identitas sosial. Jadi, misalkan media yang dibatasi gitu ya, itu kan juga membatasi opsi informasi yang diterima. Terus kemudian ketersediaan media, jenis-jenis medianya juga, atau informasinya dibatasi juga gitu ya, medianya dibatasi juga. Sehingga apa yang diterima oleh individu sebagai menerima informasi itu juga terbatas gitu loh. Nah, komunitas juga mungkin memberikan batasan terkait media mana yang bagus, media mana yang enggak gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu misalkan media-media zaman dulu kebanyakan mengumbar aspek-aspek pornografi gitu ya sebagai bagian dari media mereka. Nah, itu mungkin buat kelompok yang satu mungkin itu jelek gitu ya, nggak bermutu, nggak bermoral juga gitu ya, itu bisa banget seperti itu. Nah, yang kedua adalah media properties atau karakter media gitu ya. Nah, ini pemisahannya cukup cukup simpel sebenarnya. Bagaimana jenis-jenis media itu bentuknya beda-beda, itu mempengaruhi bagaimana penerimaan informasi yang ada gitu ya, teks, auditory, sama audio video. Otomatis ketika sebuah konten media memiliki banyak informasi terkait dengan apa yang dimaksud, otomatis akan lebih jelas gitu ya, akan lebih bermakna. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa semakin minim informasi yang diberikan, bukan minim informasi ya, semakin minim interaksi antar media yang ada, justru menimbulkan kayak, let's say kita membaca sebuah novel deh, kita bisa membayangkan bagaimana prosesnya gitu loh. Nah, proses imajinasi inilah yang memberikan perbedaan ketika teks sama auditory atau bahkan audio video gitu ya.
Yang paling lengkap kan audio video, udah ada gambar, ada suara gitu ya. Tapi ketika teks dan auditori mereka memberikan kesempatan untuk ya apa ya eh, berimajinasi terhadap apa yang terjadi di konten informasi tersebut gitu ya. Nah, konten juga menentukan bagaimana eh, kita memilih informasi gitu ya. Konten-konten terkait dengan kekerasan, ketakutan, terus apa? Dua hal ini turut memengaruhi bagaimana kita memilih media. Terus kemudian selanjutnya jenis karakter dan kekuatan argumen. Jadi jenis karakter misalkan apa? eh, Tokoh-tokoh dalam komik DC mungkin gitu ya. Itu kan sebenarnya memiliki karakter-karakter tersendiri gitu ya. Ada protagonis, ada antagonis dalam pemberitaan pun sama, ada yang jadi orang jahat, ada jadi orang baik gitu ya. Terus kemudian eh, jenis kekuatan argumen gitu ya, semakin argumentatif, tapi juga argumen yang semakin kuat. Biasanya pembaca-pembaca yang memiliki kemampuan kognisi yang lebih rendah itu biasanya mereka menghindari media-media yang punya kekuatan argumen karena itu membuat mereka berpikir gitu ya. Makanya beberapa media ada yang sangat berat gitu ya, misal Tempo, terus kemudian Republika gitu ya. Dibandingkan dengan koran lampu hijau gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu lampu hijau silahkan dicari di browsing sendiri gitu ya. Kekuatan argumentasinya lemah, bahkan nggak ada informasi diberikan belak-belakan dengan bahasa yang sangat merakyat gitu ya. Aku bilang silakan dibaca lihat googling aja deh koran lampu hijau gitu ya. Kemudian secara struktural adanya efek-efek khusus, efek-efek suara gitu ya. Terus kemudian bagaimana kecepatan pemberian informasi itu juga turut memengaruhi bagaimana informasi itu diterima gitu ya. Teori 3, pengaruh media terjadi tidak langsung. Jadi memang kebanyakan butuh adanya konteks gitu ya. Karena untuk menjelaskan konteks dan rawan hasil yang bias. Jadi memang kalau misalkan pengaruh jenis media terhadap pengaruh media itu biasanya tidak berjalan secara langsung karena ya tadi hasilnya bias, banyak variabel-variabel lain yang mungkin memperjelas keterkaitan di antara dua variabel tersebut sehingga perlu penjelasan lebih dalam lagi dengan menambah variabel. Selanjutnya untuk teori keempat yaitu pengaruh media bersifat kondisional. Jadi memang pengaruh media dapat dipengaruhi oleh individual differences sama konteks sosial. Jadi memang uh, kemampuan media untuk mempengaruhi itu sangat berbeda satu sama lain gitu ya. Dan itu juga dipengaruhi oleh konteks sosialnya seperti apa. Arah dan kekuatan media juga dapat dipengaruhi oleh hal yang sama, yaitu individual differences sama konteks sosial. Jadi bisa saling memperkuat, bisa memperlemah argumen, gitu ya, ataupun uh, kekuatan media itu sendiri bisa terlihat lemah atau semakin kuat ketika mereka menyasar audien yang tepat, gitu loh. Nah, ingat kembali mengenai kecenderungan seseorang mengenai media sesuai dengan usia dan pemikiran. Ini juga salah satu bukti pengaruh media bersifat kondisional. Jadi memang ada karakteristik tertentu untuk membuat sebuah informasi atau sebuah media itu dapat berpengaruh gitu ya. Nah, bagaimana kita mempersepsi media ini terkait dengan contohnya threat agresif, memoderasi bagaimana kita memproses konten kekerasan. Nah, oke, teori 5, pengaruh media bersifat transaksional. Jadi memang seperti yang saya bilang di awal, penelitian awal-awal psikologi komunikasi atau media massa, pengaruh media massa, itu sifatnya unidireksional, jadi satu arah gitu ya. Tapi sekarang banyak juga tren yang bergerak mengatakan bahwa sifatnya transaksional, jadi saling memengaruhi gitu ya. Sebab akibat dalam karakteristik pengguna media, media yang digunakan, faktor lingkungan dan luaran bersifat resiprokal atau timbal balik gitu ya. Asumsinya ini membutuhkan beberapa keterangan, beberapa kondisi gitu ya, beberapa syarat. Yang pertama, produsen dan penerima informasi harus saling terhubung. Makanya sekarang media-media massa itu mereka memiliki akun sosmed gitu ya. Karena itu sebenarnya menjalin atau menjaring informasi, menjalin komunikasi antara mereka sebagai produsen informasi atau yang menyampaikan informasi dengan yang menerima informasi. Kedua, pihak harus saling memengaruhi dan dapat saling mengubah pihak lain. Jadi, kalau misalkan satu arah aja dan mungkin kayak media pemerintah itu nggak akan bisa dipengaruhi oleh masyarakat kan. Nah itu uh, pengaruh media ini rendah atau kecil. Makanya TVRI kita sudah jarang lihat. Kita lebih terpengaruh dengan media-media yang kita memungkinkan adanya bertukar pengaruh dan bertukar informasi antara
pembuat dan penerima. Terus yang terakhir, transaksi yang terjadi bisa bersifat antar pihak gitu ya. Jadi penerima dan produsen informasi ataupun evaluasi dalam masing-masing pihak gitu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah lingkungan media populer. Bagaimana peran media sudah bergeser dari waktu ke waktu. Pengaruhnya seperti apa juga bergeser gitu ya. Yang pertama adalah computer mediated communication. Jadi sebenarnya bagaimana proses komunikasi tidak hanya langsung menggunakan media cetak, media YouTube gitu ya, atau media internet, media audio video melalui TV gitu ya, tapi sekarang sudah bergerak ke arah yang lebih luas lagi. Pertama, yaitu terkait dengan social presence theory. Jadi beberapa media memiliki perbedaan dalam kapasitasnya menyampaikan pesan-pesan nonverbal untuk menunjang komunikasi verbal. Semakin banyak kehangatan dan keterlibatan yang dirasakan, maka tadi adanya interaksi antara pembuat informasi sama penerima informasi. Nah, mereka ketika ini semakin kuat, itu mereka akan semakin merasa hadir dan dekat dengan penerima informasi mereka. Selanjutnya adalah social context cues, di mana orang yang berkomunikasi menggunakan komputer cenderung untuk deindividuasi, kurang mematuhi norma, dan tidak terpengaruh oleh karakteristik orang lain seperti karisma, dominasi, dan lain sebagainya. Terus kemudian media richness theory itu membuat semakin variatif atau banyak informasi yang disampaikan oleh media, semakin baik media tersebut. Kemudiannya cue system, segera, penggunaan bahasa yang sederhana, dan personalisasi pesan. Nah, penggunaan bahasa di sini sederhana ini sangat relatif, di mana tiap-tiap kelompok, tiap-tiap orang memiliki atau tiap-tiap orang yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda itu memiliki tingkat kesederhanaan bahasa yang berbeda juga. Selanjutnya adalah social identity model of the individuation effect atau SIDE gitu ya. Ketika terjadi interaksi yang tidak memperlihatkan wajah, akan terjadi visual anonymity condition. Selain itu, apabila kondisi pertama terjadi individu yang terlibat dalam interaksi kelompok, mereka akan membentuk identitas kelompok seperti halnya offline. Jadi memang ketika adanya visual anonymity ini, harusnya kan merasa rahasia gitu ya, orang jadi lebih lepas. Tapi ternyata interaksi mereka yang terjadi pada konteks kelompok yang tidak menampilkan wajah seperti ini, mereka ternyata bisa tetap menampilkan uh, informasi interaksi yang sama seperti halnya offline. Terus kemudian selanjutnya adalah signaling theory. Jadi menjelaskan mengapa orang percaya banyak informasi offline, tapi online yang nggak percaya, gitu ya. Nah ini memang sinyal-sinyal antara offline dan online ini masih berbeda-beda gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah electronic propinquity theory, di mana interaksi di mediasi komputer tetap mampu menjalin kedekatan dengan orang lain selama memungkinkan adanya komunikasi face to face. Jadi memang face to face yang paling penting gitu ya, akhirnya untuk memperkuat interaksi yang dimoderasi oleh media. Terus kemudian social influence theory ialah orang-orang yang memiliki ikatan yang lebih kuat, lebih mampu memaknai informasi yang tersedia, terlepas dari seberapa kaya informasi yang tersedia. Jadi kalau kamu semakin lekat, kamu semakin punya ikatan kuat dengan sebuah kelompok gitu ya, informasi atau media massa yang kamu ikuti, maka ini akan semakin kuat gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah channel expansion theory, di mana semakin sering sebuah media digunakan, semakin bermakna informasi dari media tersebut. Jadi kenapa orang ada yang fanatik dengan beberapa media gitu ya. Atau misalkan dalam YouTube, misalkan mengikuti beberapa tokoh, ya dia akan mengikuti tokoh itu terus gitu ya. Selanjutnya adalah social information processing, di mana teori ini menjelaskan butuh waktu seberapa lama dan bagaimana interaksi dengan orang yang menjadi teman mereka secara online mampu mencapai level setinggi interaksi offline. Jadi social information processing menganggap bahwa interaksi online dan offline tidak setara, tapi mereka butuh waktu gitu ya. Terus kemudian adalah high personal CMC, di mana di sini bagaimana menjelaskan bagaimana CMC mampu memfasilitasi impresi dan hubungan secara orang lain melebihi konteks offline. Jadi memang orang-orang yang pansos, orang-orang yang menampilkan berlebihan dirinya di sosial media itu dijelaskan dengan teori ini. Terus kemudian selanjutnya adalah mass self communication. Jadi seperti yang di awal tadi, kita sebagai netizen bisa menjadi penerima dan pembuat informasi yang disampaikan. Upaya kita untuk mempengaruhi orang lain dengan informasi yang kita buat sejalan dengan kekuatan kita untuk memperkuat keyakinan kita. Jadi sebenarnya kita membuat informasi yang sejalan dengan pemikiran kita, dan ketika kita membuat konten itu akan memperkuat pemikiran kita terkait dengan keyakinan atau nilai-nilai yang kita pegang dari proses media massa tadi gitu ya. Nah, oke. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, maaf ada suara-suara yang ini karena saya di luar gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya.